Sobat sejarah, pernah nggak sih kalian mendengar anggapan begini? Palestina itu sepanjang sejarah nggak pernah merdeka, cuma tanah yang dikuasai orang lain terus-menerus. Anggapan ini sering banget disebut sebagai kebijaksanaan konvensional. Tapi apakah itu fakta atau cuma opini yang diulang-ulang? Hari ini, kita akan membongkar data sejarah selama 3.000 tahun terakhir, dari zaman perunggu sampai tahun 1948. Kita akan buktikan bahwa Palestina bukan cuma penonton, tapi pemain utama yang punya otonomi politik, ekonomi, bahkan kedaulatan negara yang nyata. Yuk kita mulai! Assalamualaikum Sobat Sejarah. Di bulan yang suci ini, POV Sejarah hadir menemani waktu jelang berbuka Anda. Bersiaplah, kita akan menyingkap tabir waktu dan menyaksikan langsung jejak peradaban dunia. Pertama, mari kita bicara soal ciri utama sebuah negara, uang. Sejak abad ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi, wilayah ini sudah mencetak mata uangnya sendiri. Ada koin perak Filistia dan koin Filisto Arab. Ini bukti bahwa mereka punya kebijakan moneter yang mandiri, tidak cuma numpang mata uang asing. Selain uang, mereka punya pemerintahan. Mulai dari raja-raja lokal di zaman kuno sampai era Herodes Agung di bawah Romawi, Palestina punya penguasa sendiri. Bahkan, di abad ke-18, muncul tokoh bernama Dahir al-Umar. Dia sukses melakukan pemberontakan melawan Ottoman dan mendirikan negara Palestina de facto yang berdaulat secara praktis. Jadi, kalau dibilang tidak pernah punya pemerintahan sendiri, itu salah besar. Masuk ke era Romawi dan Bizantium, status Palestina makin keren. Wilayah ini dibagi menjadi 3 provinsi resmi yang disebut 3 Palestina. Palestina Prima, Utara dan Tengah, Palestina Sekunda, Lembah Yordan dan Galilea, Palestina Tertia atau Salutaris, Selatan sampai Sinai. Wilayahnya luas banget Sobat Sejarah, mencakup Negev, Sinai sampai Petra di Yordania. Di masa ini, abad ke-4 sampai ke-7 Masehi, Palestina bukan cuma provinsi pinggiran, mereka punya otonomi militer di bawah pimpinan Dux Palestinae, komandan militer Palestina. Bahkan, suku Arab Kristen Ghassaniyah di sana punya raja-raja sendiri yang berkuasa sebagai sekutu Bizantium. Jadi, orang Arab sudah memimpin tanah ini jauh sebelum penaklukan Islam. Yang paling menakjubkan, kekuatan Palestina itu bukan cuma soal perang, tapi soal pendidikan dan budaya. Kita sebut ini soft power. Di zaman kuno, kota Gaza dan Kaisaria itu setara dengan Athena atau Alexandria. Gaza punya sekolah retorika yang terkenal di seluruh dunia, dan Kaisaria punya perpustakaan terlengkap di zaman itu. Mereka adalah pusat intelektual dunia. Di bidang agama, Gereja Yerusalem, Aelia Capitolina, berhasil meraih kemerdekaan penuh atau autokefali dari dominasi Antioquia dan Konstantinopel sejak abad ke-5. Ini menunjukkan betapa kuatnya posisi tawar Palestina di mata dunia internasional saat itu. Sekarang soal nama. Banyak yang bilang nama Palestina itu baru. Faktanya, sejak zaman perunggu akhir 1300 Masehi, nama-nama lama seperti Kanaan, Jahi, atau Retenu perlahan menghilang dan berganti menjadi satu nama dominan, Palestina. Nama ini dipakai terus-menerus di prasasti Mesir dan Asyur, Peleset atau Palastu. Di masa Yunani dan Romawi, Palestina. Di masa Islam, Jun Filastin, sampai masa mandat Inggris. Berbeda dengan nama Yehuda atau Israel kuno yang hanya muncul di periode singkat dan wilayah terbatas, dataran tinggi. Nama Palestina mencakup wilayah luas dari laut sampai sungai dan bertahan selama ribuan tahun tanpa putus. Bukti kedaulatan lainnya adalah kota-kotanya. Palestina punya peradaban kota yang sangat maju. Yerusalem, Gaza, Nablus, Jaffa, Akka, kota-kota ini terus hidup dan berkembang. Hebatnya, mereka meredesain peradaban. Lihat saja Masjid Al-Jazar di Akka. Dibangun tahun 1781, masjid ini menggunakan pilar-pilar granit dari reruntuhan Romawi dan benteng tentara salib. Ini simbol bahwa Palestina selalu menyerap warisan masa lalu, baik itu Romawi, Bizantium atau Islam, dan mengolahnya menjadi identitas baru yang kuat. Seperti kata sejarawan, Palestina itu ahli dalam beradaptasi. Berbeda dengan ideologi kolonial yang kaku, Palestina bertahan karena keluasannya menerima berbagai budaya.
Jadi, Sobat Sejarah, kesimpulannya jelas. Mengatakan Palestina tidak pernah punya otonomi atau kedaulatan adalah pengingkaran terhadap fakta sejarah. Selama 3.000 tahun, tanah ini punya mata uang sendiri, pemerintahan sendiri, provinsi resmi, pusat pendidikan dunia, dan identitas yang terus berevolusi tapi tak pernah mati. Terima kasih sudah menyimak penelusuran panjang ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.